Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rasyida Alia. Kali ini saya akan membahas bab 3 dari matkul perilaku organisasi yang berjudul Sikap dan Kepuasan Kerja. Sikap atau attitude adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Apa komponen utama dari sikap? Yang pertama komponen kognitif, yang kedua komponen afektif, yang ketiga komponen perilaku. Komponen kognitif yaitu opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap. Komponen afektif yaitu segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap. Komponen perilaku yaitu sebuah maksud untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Apa perilaku selalu mengikuti sikap? Riset awal sikap mengasumsikan bahwa sikap secara umum berhubungan dengan perilaku, yakni sikap yang dimiliki seseorang menentukan apa yang mereka lakukan. Seorang peneliti, Leon Festinger, berpendapat bahwa sikap mengikuti perilaku. Festinger mengusulkan bahwa kasus sikap mengikuti perilaku mengilustrasikan efek disonansi kognitif atau cognitive dissonance, yaitu setiap ketidakcocokan yang individu rasakan antara dua atau lebih sikap atau antara perilaku dan sikap. Riset terkini lainnya menunjukkan bahwa sikap memprediksi perilaku di masa depan dan menguatkan pendapat Festinger bahwa variabel moderasi dapat memperkuat hubungan tersebut. Apa sajakah sikap kerja yang utama? Yang pertama kepuasan kerja, yang kedua keterlibatan kerja, yang ketiga komitmen organisasi, yang keempat dukungan organisasi yang dirasakan, yang kelima keterlibatan pekerja. Yang pertama kepuasan kerja. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan yang positif mengenai pekerjaannya, sedangkan seseorang dengan level yang rendah memiliki perasaan negatif. Yang kedua keterlibatan kerja. Pekerja dengan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi mengidentifikasi secara kuat dengan dan benar-benar peduli dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Konsep lain yang berkaitan erat adalah pemberdayaan psikologis. Kepercayaan pekerja dalam tingkat di mana pekerja memengaruhi lingkungan kerjanya, kompetensinya, arti pekerjaan mereka, dan otonomi yang mereka nilai. Yang ketiga, komitmen organisasi. Dalam komitmen organisasi, seorang pekerja mengidentifikasikan sebuah organisasi, tujuan serta harapannya untuk tetap menjadi anggota. Kebanyakan riset telah berfokus pada keterlibatan emosi pada organisasi dan kepercayaan terhadap nilai-nilainya sebagai standar emas bagi komitmen pekerja. Selanjutnya, dukungan organisasi yang dirasakan. Dukungan organisasi yang dirasakan adalah tingkat di mana para pekerja mempercayai bahwa organisasi menilai kontribusinya dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Selanjutnya, keterlibatan pekerja. Sebuah konsep baru adalah keterlibatan pekerja, yaitu keterlibatan seorang individu, kepuasan dan antusiasme terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Untuk mengevaluasi ini, kita dapat menanyakan para pekerja apakah mereka memiliki akses pada sumber daya dan peluang untuk mempelajari keahlian-keahlian baru, apakah mereka merasa pekerjaannya penting dan berarti, serta apakah interaksi mereka dengan rekan kerja dan atasannya memberikan hasil. Selanjutnya, kepuasan kerja. Yang pertama, mengukur kepuasan kerja. Definisi tentang kepuasan kerja yaitu perasaan positif terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi atas karakteristiknya yang cukup luas. Seberapa puas orang dalam pekerjaannya? Riset menunjukkan tingkat kepuasan sangat beragam, bergantung pada aspek apa dari kepuasan kerja yang dibicarakan. Orang-orang umumnya lebih puas dengan pekerjaannya secara keseluruhan, dengan pekerjaan itu sendiri, dan dengan atasan serta rekan kerja dibandingkan dengan gaji dan peluang promosi. Apa yang memunculkan kepuasan kerja? Kepuasan kerja tidak hanya mengenai kondisi pekerjaan, kepribadian juga memainkan peranan. Riset telah menunjukkan bahwa orang yang memiliki evaluasi inti diri positif yang percaya pada nilai dan kompetensi dasar mereka yang lebih puas dengan pekerjaannya dibandingkan mereka dengan evaluasi
evaluasi inti diri negatif. Dampak pekerja yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja. Yang pertama, kepuasan kerja dan kinerja. Saat kita berpindah dari level individu ke organisasi, kita juga menemukan dukungan untuk hubungan kepuasan kinerja. Saat kita mengumpulkan data kepuasan dan produktivitas untuk organisasi secara keseluruhan, kita menemukan bahwa organisasi dengan banyak pekerja yang lebih puas cenderung lebih efektif dibandingkan organisasi yang lebih sedikit. Yang kedua, kepuasan kerja dan OCB. Pekerja yang puas seharusnya akan kelihatan berbicara positif mengenai organisasi, membantu yang lain dan melebihi ekspektasi normal dalam pekerjaannya. Mungkin karena mereka ingin membalas pengalaman positifnya. Konsisten dengan pemikiran ini, bukti menyatakan bahwa kepuasan kerja berkorelasi moderat dengan OCB. Orang-orang yang lebih puas dengan pekerjaannya lebih mungkin terlibat dalam OCB. Selanjutnya, kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Para pekerja didorong masuk untuk bersenang-senang dan menciptakan sedikit keanehan dan diberikan kebijakan yang tidak biasa dalam memuaskan pelanggan. Mereka didorong untuk menggunakan imajinasinya, seperti mengirimkan bunga pada pelanggan yang mengomel. Selanjutnya, kepuasan kerja dan absen. Organisasi yang memberikan cuti sakit bebas mendorong semua pekerjanya, termasuk mereka yang sangat puas untuk mengambil cuti. Saat sejumlah pekerjaan tersedia, para pekerja yang tidak puas memiliki tingkat absen yang tinggi. Tetapi ketika ada sedikit mereka memiliki tingkat absen yang sama atau rendah, biasanya pekerja yang puas. Kepuasan kerja dan perputaran kerja. Riset terkini menyatakan bahwa manajer yang berusaha menentukan siapa yang mungkin akan pergi harus fokus pada tingkat kepuasan kerja pekerja sepanjang waktu, karena tingkat itu sungguh berubah. Sebuah pola kepuasan kerja yang lebih rendah adalah alat prediksi niat untuk keluar dari pekerjaan. Hubungan kepuasan perputaran juga dipengaruhi oleh alternatif prospek kerja. Jika seorang pekerja dihadapkan dengan sebuah tawaran pekerjaan yang tidak diinginkan, ketidakpuasan kerja kurang prediktif untuk perputaran, karena kerja itu lebih mungkin beralih pada perputaran pekerja saat peluang pekerjaan banyak karena para pekerja menilai mudah untuk berpindah. Selanjutnya, kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Ketidakpuasan kerja dan hubungan antagonis dengan rekan kerja memprediksi beragam perilaku yang tidak diinginkan organisasi, termasuk penyalahgunaan zat terlarang, mencuri di tempat kerja, sosialisasi yang kurang, dan keterlambatan. Para peneliti berpendapat bahwa perilaku ini adalah indikator sebuah sindrom yang lebih luas yang disebut perilaku menyimpang di tempat kerja atau perilaku kontraproduktif atau menarik diri. Selanjutnya, manajer sering tidak paham. Survei teratur dapat mengurangi kesenjangan antara apa yang dipikirkan manajer mengenai apa yang dirasakan pekerja dan apa yang mereka sesungguhnya rasakan. Ini dapat mengaruhi hasil akhir dalam lokasi lisensi kecil sebagaimana di perusahaan besar. Implikasi untuk para manajer: perhatikanlah tingkat kepuasan para pekerja. Ukurlah sikap pekerja secara objektif dan pada interval yang teratur. Yang ketiga, evaluasi kecocokan antara minat kerja pekerja dan bagian intrinsik pekerjaannya. Yang keempat, pertimbangkanlah fakta bahwa gaji yang tinggi saja tidak mungkin menciptakan sebuah lingkungan kerja yang memuaskan. Mungkin itu saja dari saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.